Halo semua, selamat malam. Ya, berjumpa lagi dengan saya Erwin Spandi dari channel YouTube Winner Stocks Indonesia. Bagaimana trading Bapak Ibu hari ini? Market pada dasarnya oke, ya, bagus. Cuma yang pada trading bank digital atau small cap bank, hari ini pada galau semua, dihantam semua. Beberapa malah turun sampai ARB. Terus bagaimana menyikapinya? Kalau saya bilang pada dasarnya sentimen ini belum selesai, dan ini hanya untuk bikin galau saja. Yang bikin nggak enaknya karena saat ini IHSG atau IDX, Indonesia Stock Exchange, masih memberlakukan auto reject yang asimetris. Yang mana kalau naik, maksimum bisa plus 25%, sedangkan turun maksimum 7%. Nah, kalau zaman dulu, waktu sebelum pandemi, masih simetris nih, naik 25%, turun 25%, maksudnya naik plus 25%, kalau turun sampai minus 25%. Dengan turunnya minus 7% ini nggak ada apa-apanya. Sekarang jadi sentimen ini jadi jelek, karena ada ketakutan, ada kekhawatiran bahwa besok akan ada ARB lanjutan. Terus bagaimana menyikapinya? Ada dua hal yang bisa Bapak Ibu sikapi. Pertama, ini berlaku untuk semua saham yang terkait dengan kondisi ARB 7% ini. Kalau Bapak Ibu ketika kena 7% dan kondisinya, waduh saya nggak lihat market, gimana dong? Bapak Ibu tenangkan dulu pikiran, nggak usah panik ya. Pastikan level supportnya semua sudah dalam kondisi uptrend ya, chart dalam kondisi uptrend itu dulu. Kalau dalam kondisi uptrend ada dua yang bisa Bapak Ibu ambil sikapnya. Pertama, hold dengan harapan nanti ketika dia sampai pada bottom, dia udah nggak turun lagi, udah nggak ARB lagi, Bapak Ibu bisa average down atau bisa mulai nyicil beli lagi untuk kemudian dia bisa naik lagi. Tapi banyak yang meragukan itu karena wah biasanya kalau udah ARB berkali-kali Pak, sampai hari ini ada juga yang belum naik Pak, belum nutup. Oke, terus bagaimana caranya, tekniknya? Ada dua teknik yang bisa Bapak Ibu pakai. Pertama, pakai metode smart order. Jadi Bapak Ibu masukin dulu smart order, antri jual. Jadi ketika dia besok ditutup atau dia besok bergerak di bawah harga penutupan hari ini, langsung antri jual, langsung smart order, instruksikan jual di hajar kiri di posisi bid 5 tick atau 6 tick di bawah. Atau mungkin kalau nggak sampai 6 tick ya 4 tick lah di bawah. Jadi begitu dia turun, nggak sampai di bawah harga penutupan hari ini, langsung jual di 4 tick di bawah. Wah, kalau gitu, kalau minusnya jadi tambah dalam, Pak. Di sini kita tidak berbicara mengenai minus tambah dalam atau apa lagi. Yang penting kita berhasil jual tanpa ARB sampai berjilid-jilid, istilahnya gitu. ARB sampai 10 kali. Ya, amit-amit lah ya. Tapi setidaknya ketika dia ARB lagi, Bapak Ibu sempat keluar di level mungkin dua level di atas gitu. Jadi aman gitu. Selamatkan. Itu pertama, pakai metode smart order. Metode kedua, metode yang hajar kiri langsung. Pastikan Bapak Ibu ketika market buka jam 9 atau jam 8 sebelumnya udah langsung input order sell. Pastikan order sell-nya itu ada di posisi ARB. Hitung dulu, ARB-nya ini kalau yang berikut ini, kalau minus 7% ada di level berapa ya? Langsung jual di level ARB itu aja dulu. Langsung antri jual, jebret gitu. Jadi ketika market buka, langsung dia kejual. Harapan saya sih sebenarnya dia tidak sampai ARB berjilid-jilid. Apalagi yang small cap bank ini. Karena apa? Dia masih akan corporate action. Kenapa dia bisa naik? Karena ada corporate action-nya. Dan ARB saya rasa lebih karena sentimen aksi jual aja yang notabene membuat orang jadi
panic selling. Nah, ARB itu sebenarnya cerminan dari psikologis market yang mana orang dilanda panic selling. Nah, kita harus tetap berpikir rasional. Makanya itu sebabnya saya tekankan ke Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu entry satu saham, pastikan worst case skenario-nya ada di kepala. Kalau sampai ARB gimana? Nah, jadi ketika Bapak Ibu mau trading, pastikan kita sudah pikirkan juga worst case skenario. Bukan negative thinking loh ya, berbeda antara negative thinking sama worst case skenario yang kita sudah pikirkan sebelumnya. Kalau negative thinking, Bapak Ibu tidak akan bisa trading. Bawaannya jadi ketakutan terus. Nanti kalau rugi gimana? Kalau rugi gimana? Kalau kita bilang punya exit plan, kita tetap masuk, tapi kita sudah tahu ketika sampai terjadi apa yang tidak kita inginkan, tidak kita harapkan, kita sudah siap. Kita sudah siap dan kita tahu apa yang akan kita lakukan. Jadi nggak galau, jadi nggak ketakutan, nggak panik juga gitu loh, ya. Ya, oke. Itu yang bisa saya share terkait small cap bank dan digital bank yang hari ini sedang koreksi. Harapan saya Bapak Ibu tidak khawatir yang terlalu berlebihan ya. Kita tetap ikut dengan trading plan aja. Toh pada dasarnya juga beberapa emiten juga pada dasarnya juga ketika dia koreksi juga pada akhirnya juga rebound. Jadi santai-santai dulu aja, nggak usah panik. Dan good news-nya adalah kemarin-kemarin ketika trading kan saya sudah bilang sama teman-teman dari awal minggu, hati-hati lo ya, market masih belum kondusif. Gunakan uang yang jangan uang banyak gitu loh ya. Saya sudah antisipasi itu, saya sudah warning ke teman-teman semua. Jadi kalau kondisi saat ini Bapak Ibu kena terjerat ARB, harapan saya Bapak Ibu dalam kondisi yang cukup rileks karena setidaknya tidak full amount di situ. Oke. Kalau kita sih sebenarnya sudah harus punya benteng sendiri ya. Yaitu kalau Bapak Ibu mau trading di saham-saham yang volatility tinggi, jangan gunakan uang alokasi dana yang besar. Maksimum 30% aja. 70%-nya alokasikan ke emiten-emiten yang pergerakannya cukup aman ya. Paling setidaknya naik turun 5-6% sekali naik atau turun. Dan dalam emiten-emiten yang fundamental atau perusahaan yang trennya juga jelas bagus ya dan mempunyai kinerja yang cukup bagus juga positif dan sangat liquid, tentu saja ya mungkin Bapak bisa masuk di kelas LQ45 atau Kompas 100 setidaknya gitu ya. Oke, semoga nggak galau ya. Itu strategi buat besok. Jadi kalau besok turun lagi silakan langsung jual dulu aja ya, nggak usah panik. Jangan galau dan jangan mikir, waduh, rugi saya gimana dong, kebanyakan dan sebagainya. Rugi bisa kita cari pelan-pelan. Jadi santai aja. Yang kalau cilaka adalah nyangkut terus ruginya udah terlalu banyak, uangnya nggak bisa muter di situ. Nah itu kan bahaya. Mending kita pindahin ke saham lain yang berpotensi untuk naik. Ya, oke. Sekarang kita akan masuk ke market review, Bapak Ibu. Kondisi IHSG hari ini kembali semakin dekat dengan all time high-nya. Wow, keren banget. Nggak nyangka ternyata yang saya pikir November rain, ya. Tapi ternyata November ini juga ternyata bagus gitu ya. Wow, semakin agresif, semakin dekat dengan all time high. Hati-hati tapi belum tentu breakout, bisa swing lagi, ya, bisa swing lagi. Kalau swing lagi, waspadai level all time high ini nanti mendekati itu dia akan koreksi. Feeling saya besok berpotensi untuk koreksi. Saya kalau kayak model begini, saya itu bawahnya deg-degan. Saya mikirin, wah Bapak berarti thinking negatif mulu dong, bukan. Tapi saya lebih berpikir rasional, saya berpikir untuk defensif dengan kondisi seperti ini. Feeling aja, kalau saya
Jadi dalam trading itu falsafah yang trading saya pegang untuk psikologis yang selalu saya juga tekankan ke teman-teman adalah takutlah ketika orang serakah dan serakahlah ketika orang takut. Ya, itu dari seorang Warren Buffett. Jadi ketika penuh euforia marketnya penuh gegap gempita, ya hijau dan lain, saya malah cenderung malah deg-degan, cenderung malah khawatir gitu ya. Saya cenderung pegang saham-saham yang liquid, yang pergerakannya saya bisa make sure bisa tahu betul ini hijau merahnya saya cukup kenal sampai kita bisa prediksi besok kemungkinan besar hijau, kemungkinan besar merah. Saya sampai masuk ke situ aja, yang pasti-pasti aja istilahnya ya. Jadi kalau lihat kondisi ini sih oke. Dan masalahnya ini kan di transaksi reguler yang tercatat di sini itu asing membukukan net buy 627,1 bio ya. Masalahnya adalah di belakang layar di pasar nego dan tunai asing membukukan net sell 2 triliun. Nah, ini dia. Di belakang layar asing net sell 2 triliun. Sehingga net buy sell-nya jadi antara harga yang di pasar reguler dan nego dan tunai totalnya minus 1,2 triliun. Wow. Apa yang dijual nih ya? Saya juga masih nyari-nyari belum ketemu. Jadi lihat, abaikan aja. Kalau lihat transaksi hari ini sih bagus banget. Transaksi hari ini 10,6 triliun. Volumenya juga cukup besar. Feeling saya sih besok masih sentimen volume besar. Cuma hati-hati, waspadai ya. Saya kok deg-degan ya. Besok kok feeling saya bakal koreksi. Nggak apa-apa. Enjoy the ride aja ya. Nikmatin aja perjalanan ini. Nikmati ombaknya aja ya. Coba kita cek LQ45-nya bagaimana. Nah, LQ45 masih stagnan ternyata. Ya, nggak kemana-mana, sideways. Berarti IHSG di drive bukan sama LQ45. IHSG, hati-hati ya, IHSG di drive bukan sama LQ45. Cenderung saya melihat, kalau lihat model begini, LQ45 transaksinya sepi, dan transaksi yang lain itu didominasi transaksi yang lain. IHSG didominasi oleh transaksi-transaksi yang lain. Nah, jadi waspadai aja. Ya, ini kenaikan ini bukan ditopang dengan kinerja dari saham-saham blue chip yang bagus. Waspadai ya. Oke, lanjut ke IDX sektoral ya. Kita masuk sektoral. IDX basic bagaimana? Sektoralnya bagaimana? Coba cek. Basic bagus banget ternyata ya, rebound dan bagus. Ya, apakah nanti besok dilanjutkan lagi? Ya, coba kita cek. Ada beberapa emiten yang bisa Bapak perhatikan di sektor basic ini ya, untuk lanjutan trading besok. Lanjut, habis IDX basic ada consumer cyclicals yang saya juga lihat juga lanjut naik lagi. Wow, ya berarti sektor-sektor ini yang hijau, yang biru-biru, yang hijau ini Bapak Ibu bisa cermati lagi ya. Bisa lanjut buy lagi. Sektor energi, wow, ini juga ya, sentimen batubara juga mulai memanas kembali. Sentimen energi tepatnya. Sektor finance, oke juga, tapi dia cenderung flat. Dia tidak buat higher high. Sektor healthcare, hijau, tapi bikin doji ya. Maksudnya dia bikin rambut, tapi dia nggak sampai breakout. Mungkin dalam beberapa waktu ke depan masih sideways. Sektor industri masih di dalam tekanan ya, cenderung masih koreksi. Infrastruktur juga sama ya, masih naik sideways ya, masih sideways, masih oke ya, infrastruktur masih oke. Dan consumer non cyclicals under pressure, dalam tekanan, jadi hindari dulu ya sektor-sektor ini ya. Non cyclical sama industri hindarin dulu. Properti masih doji ya, masih sideways, masih galau, tapi mungkin Bapak Ibu bisa cermati karena tadi ada beberapa emiten properti saya lihat juga berpotensi untuk rebound. Kalau kayak begini sih harapan saya sih besok bisa hijau. Sektor tekno tidak disangka sudah mulai breakout ya, dia udah breakout di atas garis skyline kita, jangka menengah kita, jadi saya lihat dia juga berpeluang untuk menguat menjelang akhir tahun. Kemudian transportasi yang keren banget ya. Hari ini emiten-emiten logistik, transportasi terbang.
Keren ini sektor transportasi, ya. Ya, itu secara sektoral Bapak Ibu bisa lihat kalau dari tren sektoralnya besok bisa berlanjut lah ya. Yang tadi saya suruh hindari ya hindari, yang lain-lain rasanya masih boleh untuk trading. Masih cukup aman, IHSG masih dalam tren yang cukup aman ya. Kalaupun koreksi saya rasa masih ya, relatif masih oke kok. Oke, itu dulu video kita. Nggak terlalu panjang, tapi saya harap cukup tepat guna untuk Bapak Ibu trading di esok hari. Ya, sampai di sini dulu. Sampai jumpa besok. Happy profit, stay safe, stay healthy, and God bless you all.